Pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan sehari-hari tanpa gawai, internet, atau media sosial? Hari ini, hampir semua aktivitas dari belajar, berbelanja, berkomunikasi, terhubung dengan teknologi digital. Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas materi ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan topik perkembangan teknologi dan perubahan tren di masyarakat. Materi ini penting karena perubahan teknologi tidak hanya mempengaruhi orang dewasa, tetapi juga anak-anak sekolah dasar yang hidup di tengah era digital. Kita masuk di bagian latar belakang perubahan sosial. Perkembangan teknologi digital telah menjadi penggerak perubahan sosial yang sangat cepat. Kehadiran gawai, internet, dan media sosial membuat informasi menyebar secara instan dan tanpa batas ruang. Masyarakat kini berkomunikasi lebih singkat dan visual, berbelanja secara daring, serta membentuk opini melalui media digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius seperti penyebaran hoaks, miskomunikasi, hingga rendahnya kemampuan memilah informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekedar alat, tetapi kekuatan sosial yang perlu dipahami secara kritis, terutama dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Kita masuk di poin pertama, yaitu teknologi sebagai agen perubahan sosial. Dalam perspektif ilmu pengetahuan sosial, teknologi dapat dipahami sebagai seperangkat alat, sistem, dan pengetahuan yang digunakan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, teknologi tidak bersifat netral. Ia ikut membentuk cara manusia berinteraksi, mengorganisasi kegiatan ekonomi, serta membangun budaya. Ketika teknologi baru masuk, masyarakat mengalami perubahan pada 3 aspek utama, yaitu aspek pertama, struktur sosial seperti perubahan jenis pekerjaan dan pola kerja. Aspek yang kedua, pola relasi sosial seperti komunikasi daring dan komunitas virtual. Aspek yang ketiga, nilai-nilai sosial seperti gaya hidup, cara menilai prestasi, dan konsumsi informasi. Bagi siswa sekolah dasar, perubahan ini dapat dikenalkan melalui contoh-contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di poin yang kedua, perubahan tren masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi melahirkan berbagai tren baru dalam masyarakat. Yang pertama, tren komunikasi cepat dan visual seperti penggunaan pesan singkat, emoji, dan video pendek. Komunikasi menjadi lebih ringkas namun berpotensi menimbulkan salah paham. Yang kedua, tren ekonomi digital seperti belanja online dan pembayaran non-tunai. Fenomena ini menunjukkan perubahan cara masyarakat memenuhi kebutuhan dan bertransaksi. Yang ketiga, tren pembentukan opini publik, di mana informasi menyebar dengan sangat cepat tetapi tidak selalu benar. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan terpapar informasi tanpa verifikasi. Yang keempat, tren budaya populer digital seperti game online, influencer, dan budaya tantangan atau challenge yang mempengaruhi gaya hidup dan identitas anak. Dalam ilmu pengetahuan sosial, tren-tren ini tidak untuk dihakimi, tetapi dianalisis secara edukatif, apa manfaatnya, apa risikonya, dan bagaimana menyikapinya secara bijak. Kita masuk di bagian poin yang ketiga, literasi media dan kewargaan digital. Untuk menghadapi perubahan tersebut, siswa sekolah dasar perlu dibekali dengan literasi media dan informasi. Literasi media menekankan kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Pada anak sekolah dasar, literasi ini dapat dilatih melalui kebiasaan sederhana seperti mengecek sumber informasi,
membedakan fakta dan opini, memahami tujuan sebagai konten. Selain itu, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial juga berperan membentuk kewarganegaraan digital, yaitu sikap aman, etis, dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Hal ini mencangkup sopan berkomentar, menghormati privasi orang lain, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita masuk di bagian poin yang keempat, yaitu implikasi bagi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Agar relevan dengan perkembangan zaman, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar perlu dirancang secara kontekstual dan bermakna. Teknologi sebaiknya digunakan untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Contohnya, siswa dapat diajak membandingkan dampak positif dan dampak negatif belanja online, mengevaluasi informasi sederhana, atau membuat poster digital tentang etika bermedia sosial. Dengan pendekatan ini, ilmu pengetahuan sosial tidak hanya menyampaikan pengetahuan sosial, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan hidup siswa. Baik, sebagai penutup, perkembangan teknologi telah membawa perubahan sosial dan tren baru dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membantu siswa memahami realitas sosial, meningkatkan literasi media, serta membentuk karakter kewargaan digital yang bijak. Dengan desain pembelajaran yang tepat, teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di era digital. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.